Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada, marilah kita melanjutkan materi pelajaran kita PPKN, yang mana pada pagi hari ini kita sampai pada bab yang kelima dengan judul Harmoni Keberagaman Masyarakat Indonesia. Saya yakin anak-anak tadi sudah melakukan pembiasaan yang berupa satu, yaitu berdoa sebelum pembelajaran ini dimulai sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib. Yang ketiga, salam PPK dilanjut dengan tepuk PPK. Nah, sekarang kita langsung ke materi pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu harmoni keberagaman masyarakat Indonesia, yang mana di dalam bab ini ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, makna harmoni dalam keberagaman sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga, upaya penyelesaian masalah dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama dulu. Anak-anak, yang pertama yaitu tentang anak-anak harus tahu terlebih dahulu tentang pengertian harmoni. Harmoni itu apa gitu ya. Anak-anak, di dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, harmoni itu artinya sama dengan pernyataan rasa. Rasa, aksi, gagasan, dan minat, ataupun keselarasan, keserasian. Ya, sehingga harmoni itu sama dengan, kalau kita buat kesimpulannya, harmoni itu sama dengan selaras, serasi gitu ya. Nah, seperti halnya di dalam buku kalian sudah dijelaskan, seperti halnya di dalam alat musik. Alat musik ketika dimainkan dengan menggunakan banyak alat yang berbeda-beda, misalnya ada ketipung, ada gendang, ada gitar, ada seruling, ya, ada lain sebagainya lah. Ini ketika dibunyikan secara bersama-sama dengan not atau notasi yang sama, ini akan melahirkan suatu keserasian, melahirkan suatu keindahan. Nah, terjadi suatu harmoni, harmonisasi. Notnya sama, alatnya beda-beda. Nah, muncul suatu keindahan berupa aransemen, berupa lagu. Nah, lagu yang indah itu. Inilah yang dimaksudkan dengan harmoni, dengan contohnya alat musik seperti yang ada di dalam buku kalian semuanya. Sekarang kita lanjutkan ke harmoni yang ada dalam masyarakat Indonesia. Di Indonesia ini kita memang dikodratkan, ditakdirkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama-sama dengan latar belakang suku, budaya, agama, tradisi, pendidikan, ekonomi, merupakan kodrat yang harus diterima oleh bangsa Indonesia, anak-anak. Berbeda-beda semuanya, tetapi ini akan menjadikan suatu keindahan selama bangsa Indonesia bisa bisa memanfaatkannya. Bangsa Indonesia bisa melakukannya dengan baik agar supaya terjadi keharmonisasian. Karena kita beda agama, kita beda adat istiadat, kita beda pulaunya, kita beda budayanya, kita beda bahasanya dan sebagainya, maka supaya bisa terjadi keharmonisasian, bisa terjadi keselarasan di dalam kehidupan bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, ini harus ada sikap tepo seliro, tenggang rasa, toleransi. Nah, anak-anak, tepo seliro itu mudahnya saja kita samakan dengan tenggang rasa. Apakah tepo seliro atau tenggang rasa itu? Tepo seliro atau tenggang rasa itu adalah dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi bisalah kamu merasakan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Misalnya begini,
ketika kamu akan melaksanakan bermain bersama teman-temanmu, senang-senang nenggone omahmu gitu ya, ngundang teman-temannya, tapi ternyata di depan rumahmu itu terjadi musibah, orang tuanya meninggal. Nah, kalau kalian memiliki sikap tenggang rasa, umpamakan ya, seandainya itu terjadi pada keluarga kalian, kamu bersenang-senang dengan temanmu, sementara di depan rumahnya ada yang meninggal. Kira-kira anak-anak jadi melaksanakan atau tidak? Saya yakin anak-anak bersifat tenggang rasa, tidak jadi. Seandainya pun jadi, silahkan saja di tempat yang lain. Jangan dilaksanakan di depan rumah. Kamu bersenang-senang di depan rumah orang yang sedang bersedih. Itu namanya sudah sikap tenggang rasa. Saya akhiri dulu videonya, nanti kita lanjut.